Halo nakama, bagaimana kabar kalian nih? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. One Piece kali ini makin menarik cuy. Beberapa informasi yang dulunya adalah sebuah misteri yang belum terungkap dan sekarang mulai terungkap satu persatu. Pembahasan One Piece di beberapa forum yang biasa memberikan spoiler paling cepat telah muncul. One Piece chapter 1115 di sini pesan Vegapunk menyebar ke seluruh dunia. Itu berarti siaran dari Vegapunk masih akan terus berlanjut cuy. Siaran dari sang ilmuwan jenius itu sudah bisa diakses oleh semua orang yang ada di berbagai penjuru, sehingga akan ada semakin banyak orang yang menonton dan mendengar isi pesan tersebut. Dalam chapter terbaru ini akan ditampilkan beberapa reaksi dari tokoh-tokoh penting dalam cerita, baik itu tokoh yang sudah kita kenal sebelumnya maupun tokoh baru yang sangat penting cuy. Salah satu tokoh baru yang akan ditampilkan adalah seorang pria misterius dengan bekas luka bakar cuy. Seperti yang kita tahu, sudah beberapa kali disinggung soal pria dengan bekas luka bakar. Diketahui bahwa pria itu memegang Road Poneglyph terakhir. Pria tersebut pun diketahui memiliki kapal hitam dan bisa menciptakan pusaran air untuk menghancurkan kapal musuh cuy. Berhubung cerita telah semakin jauh berjalan, maka tak mengherankan bila pria tersebut akan mulai ditampilkan cuy. Apalagi sekarang adalah momen yang tepat untuk memunculkan pria itu, karena seluruh dunia sedang mendengar siaran dari Vegapunk, sehingga pria tersebut pun pasti juga melakukan hal yang sama, yaitu mendengar dan menonton siaran tersebut. Ketika Vegapunk bercerita tentang Joy Boy, pria dengan bekas luka bakar itu akan tersenyum, yang mengindikasikan bahwa dia juga tahu sesuatu soal Joy Boy, sehingga dia merasa senang Vegapunk mau membahas mengenai sosok legendaris itu. Kemudian di tempat-tempat lain juga akan mendapatkan sorotan cuy. Dua sosok yang sudah kita kenal sebelumnya akan ditampilkan di dua tempat yang berbeda. Mereka adalah Law dan Kid. Law sedang bersama Beppo yang berhasil selamat dari bajak laut Kurohige, sedang berada di suatu pulau yang cukup ramai penduduk. Di sana dia sedang menonton siaran dari Vegapunk cuy. Law antusias mendengar cerita soal Joy Boy dan informasi kebenaran dunia. Dia juga penasaran apakah Vegapunk akan membahas soal inisial D atau tidak, karena Law memang tertarik untuk mengetahui tentang misteri inisial D. Sedangkan Kid dia masih dalam keadaan tidak sadarkan diri cuy, dan sedang berada di suatu tempat di Pulau Elbaf. Alasan mengapa Kid bisa selamat usai ditenggelamkan oleh Shanks karena ada seorang raksasa Elbaf yang menyelamatkannya. Raksasa itu menyelamatkan Kid karena dia mengapresiasi prestasi dari Kid sebagai salah satu orang yang mengalahkan Big Mom. Sebab sejak lama Big Mom memang memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Elbaf, sehingga wajar jika ada seorang raksasa Elbaf yang senang setelah Big Mom dikalahkan cuy. Dan kemudian sosok tersebut menolong Kid yang merupakan salah satu orang yang sudah mengalahkan Big Mom. Walaupun Kid selamat, tapi keadaan dari para krunya termasuk killer masih belum diketahui cuy. Setelah itu memperlihatkan penjara bawah laut Impel-Down akan mendapatkan sorotan juga cuy. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, di sana Magellan sedang memegang Denden Mushi di depan sel Doflamingo, sehingga mereka berdua pun mendengar siaran dari Vegapunk. Selain Doflamingo, di Impel-Down juga ada beberapa tahanan kuat lainnya yang belum lama masuk cuy. Mereka adalah King, Queen, dan Edward Weevil. Alasan mengapa King dan Queen berada di sana karena mereka telah dikalahkan oleh Admiral Ryukugyu. Setelah mengalahkan mereka, sang Admiral itu pun membawa King dan Queen ke penjara Impel-Down. Sedangkan untuk Weevil, dia juga dikalahkan oleh Ryukugyu di Pulau Sphinx dan dia dibawa ke Impel-Down oleh Angkatan Laut. Walaupun mereka bertiga berada di Impel-Down, tapi tahanan yang mendengar siaran dari Vegapunk di sana hanya Doflamingo. Kemudian lantai rahasia 5,5 pun akan ditampilkan juga cuy, yang mana di sana telah menjadi markas dari Bon Clay. Bon Clay sedang mendengar siaran dari Vegapunk melalui Denden Mushi. Dia pun akan berkata bahwa keadaan di luar sana telah menjadi semakin menarik. Ada indikasi bahwa Bon Clay akan mulai menyusun rencana untuk melarikan diri cuy. Jika rencana pelarian dijalankan, maka keadaan seluruh Impel-Down akan sangat kacau, sehingga berpotensi mempengaruhi keadaan di lantai 6 juga cuy. Hal itu pun akan membuat celah untuk para tahanan seperti Doflamingo, King, Queen, dan Edward Weevil untuk bisa melarikan diri.
Usai menampilkan Impel Down, cerita akan berfokus ke Pulau Egghead sebagai pusat dari kekacauan saat ini cuy. Di sana bajak laut topi jerami sedang fokus untuk melarikan diri dari para Gurusei agar bisa keluar dengan selamat dari pulau masa depan itu. Di sisi lain, Gurusei tidak ingin membiarkan hal itu terjadi, sehingga mereka terus mendesak bajak laut topi jerami. Selain itu, Gurusei juga memiliki tugas lain cuy, yaitu mencari sumber siaran dari Vegapunk. Namun, Gurusei tidak akan berhasil untuk menemukan di mana lokasi dari sumber siaran tersebut, sehingga pesan dari Vegapunk akan tersiar sampai selesai cuy. Dan hal itulah yang akan menjadi pemicu dari insiden Egghead. Siaran Vegapunk akan mengandung informasi-informasi yang sangat penting dan membawa dampak besar di seluruh dunia. Sejauh ini kita tahu bahwa dalam siaran tersebut Vegapunk mengatakan bahwa dunia akan tenggelam cuy. Dan dia juga bercerita tentang kisah hidup Joy Boy. Dan masih akan ada beberapa informasi penting lain yang akan dibongkar sang ilmuwan tersebut. Beberapa di antaranya adalah: pertama, nama asli dari kerajaan kuno. Profesor Clover mengetahui nama dari kerajaan tersebut. Sayangnya dia ditembak mati sebelum bisa mengatakan apa nama dari kerajaan kuno tersebut cuy. Mengingat Vegapunk banyak belajar dari catatan sejarah peninggalan Ohara, maka dia juga tahu nama asli dari kerajaan kuno tersebut cuy. Dengan begitu dia pun akan membuka informasi itu ke publik. Yang kedua, arti dari Will of D. Will of D berkaitan erat dengan kebenaran dunia dan abad kekosongan cuy. Vegapunk kemungkinan besar sudah tahu apa itu Will of D, sehingga dia pun akan mengungkapkannya dan hal tersebut akan membuat seluruh dunia terkejut. Bahkan para penyandang inisial D yang ada saat ini juga akan ikut terkejut karena banyak dari mereka yang belum tahu soal itu. Seperti yang pernah dikatakan oleh Im Sama bahwa para penyandang D sekarang bagaikan cangkang kosong. Ketiga, Vegapunk juga akan membahas soal ramalan mengenai kemunculan Joy Boy yang baru. Vegapunk akan berkata bahwa pada masa ini Joy Boy baru akan muncul dan melakukan tugas yang sangat besar. Ramalan soal kemunculan Joy Boy baru ini memang sudah diketahui oleh beberapa orang seperti para kru Roger dan King dari ras Lunarian. Keempat, soal eksistensi dari Im Sama mempelajari kebenaran dunia membuat sang ilmuwan itu tahu bahwa ada sosok penting dari abad kekosongan yang masih hidup sampai saat ini cuy. Sosok itu adalah Nerona Imu yang dulu merupakan salah satu raja dari aliansi 20 kerajaan. Kelima, tentang tujuan sejati dari senjata kuno. Senjata kuno walaupun memiliki kekuatan yang sangat besar dan menakutkan, tapi sepertinya tujuan asli dari terciptanya senjata tersebut bukan untuk bertempur, melainkan untuk melakukan hal lain yang jauh lebih penting dari itu cuy. Dengan membahas semua hal besar tersebut dalam siarannya, wajar jika akan ada dampak yang luar biasa di seluruh dunia, sehingga siaran dari Vegapunk itu pun akan menjadi pemicu dari insiden Egghead yang tidak akan terlupakan cuy. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1115. Bagaimana menurut Nakama? Ciao.